Kalian pasti tahu kalau sebelum membangun sesuatu, pastinya semua orang bakalan mempertimbangkan apa fungsi dari hal yang dibangun itu. Contohnya aja, nggak mungkin dong kalau orang yang mau ngebangun lapangan sepak bola nggak tahu kalau lapangan itu bakalan dipakai untuk pertandingan sepak bola. Dan pastinya mereka udah hitung-hitungan dulu tuh guys, sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah lapangan sepak bola itu. Karena biaya yang dikeluarkan itu cukup besar, pastinya mega project layaknya lapangan ataupun lintasan balap udah melalui survei dulu nih, yang meyakinkan si pemilik dana untuk bisa mendapatkan keuntungan atau sekedar balik modal dulu. Tapi kalian tahu gak sih guys, kalau ada beberapa mega project di dunia ini yang ujung-ujungnya itu kayak nggak berasa berguna sama sekali loh, malahan kira-kira apa aja sih itu dan berapa biayanya? Coba yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Interstate H3. Jalan satu ini terletak di Hawaii yang dibuat di sekitaran pegunungan, indah banget guys. Pertama kali, ide membuat jalanan ini tercetus pada tahun 1960 dan tujuan awalnya adalah menghubungkan Pearl Harbor dengan markas angkatan laut di timur. Ketika konstruksi dimulai, para aktivis lingkungan serta orang-orang asli Hawaii banyak yang menolak karena ditakutkan bakalan merusak alam yang masih asri. Akhirnya, untuk melindungi tempat-tempat yang dituju, jalur tersebut harus diubah nih guys sedemikian rupa yang membuat masa pembangunannya juga jadi makin lama. 29 tahun kemudian, akhirnya proyek itu tuh dimulai untuk dikerjakan dan pada tahun 1997 baru deh jalan itu dibuka untuk umum. Jalan ini mayoritas tuh dibuat melayang dan menggunakan teknologi yang canggih banget pada zamannya. Makanya nggak heran deh kalau estimasi biayanya awalnya itu tuh hampir 4 triliun bengkak jadi 20 triliun guys. Meskipun jalanan ini indah banget, tapi sebenarnya jalan tol ini tuh tidak terlalu bermanfaat nih guys untuk masyarakat. Karena awal pembuatan jalanan ini kan tujuannya itu untuk kebutuhan militer, yang mana udah nggak terlalu relevan lagi dengan kondisi keamanan negara-negara sekarang ini. Untungnya sih jalan ini masih ada aja guys yang pakai untuk sekedar jalan-jalan refreshing gitu. Meskipun memang banyak banget sih pihak yang menganggap kalau jalan ini tuh nggak ada gunanya sama sekali. Ciudad Real Central Airport. Sebuah airport pastinya penting banget nih guys untuk ada di sebuah negara atau kota sekalipun. Karena dengan adanya pesawat, perjalanan jarak jauh itu jauh lebih cepat. Dan untuk bisa mendarat, pesawat itu membutuhkan landasan yang ada di airport. Di sebuah negara yang menyimpan banyak sejarah seperti Spanyol, pastinya sebuah airport itu tuh nggak mungkin lah ya menjadi proyek yang salah direncanakan. Karena negara ini kan bisa dibilang adalah salah satu destinasi wajib para wisatawan nih. Ciudad Real Central Airport ini dibuat sebagai alternatif Airport Madrid dan dimiliki anggaran 1,3 miliar dolar. Tapi masalah airport ini tuh ternyata cukup banyak loh guys. Pertama, letak dari airport ini sendiri yang bisa dibilang tidak terlalu strategis nih. Dan karena itulah maskapai-maskapai besar banyak yang tidak memilih untuk mendarat di airport tersebut. Dan airport itu hanya menjadi tempat mendarat sebagian maskapai aja. Pada tahun 2012, airport ini tuh dicatat memiliki kerugian sampai 350 juta dolar dan di tahun 2013, airport ini tuh bahkan mulai dilelang guys. Namun sayangnya pada tahun 2019, airport ini tuh udah terjual nih guys dengan harga 10.000 euro aja. Dan airport ini tuh dijadikan tempat parkir pesawat gitu ketika masa pandemi. Karena penerbangan kan banyak yang dikurangin tuh. Naypyidaw. Kota satu ini merupakan kota baru yang direncanakan sebagai ibu kota baru Myanmar yang memiliki pembangunan yang dirahasiakan. Di tahun 2005, pemerintah sana tuh baru mengumumkan nama serta lokasi dari ibu kota barunya ini. Salah satu alasan besar kenapa ibu kotanya itu dipindah, karena kota Yangon itu ditaksir sudah mencapai batas maksimal pengembangan infrastrukturnya, dan diprediksi pada tahun 2050 populasi di sana itu bakalan terlalu banyak. Total biaya yang dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru Myanmar ini sudah mencapai 4 miliar dolar, dan kota tersebut didesain sedemikian rupa untuk menarik turis dari luar nih. Mulai dari jalanan besar, hotel mewah, museum, serta hiburan-hiburan lainnya sudah dipastikan bakalan tersedia nih di Naypyidaw ini. Tapi sayangnya sangat sedikit banget loh orang yang tinggal di sini guys. Alasannya karena tidak adanya edukasi berkualitas serta sedikitnya peluang kerja yang membuat orang-orang tuh jadi ragu nih untuk memindahkan hidup mereka ke kota ini. Bahkan seringkali jalan-jalan utama itu bisa dikira sebagai jalanan yang terbengkalai lama karena saking kosongnya itu jalanan. Untuk sekarang, airport mereka aja yang berukuran cukup besar jarang banget loh guys, jadi lalu lintas udara, dan bahkan pusat-pusat perbelanjaan itu hanya dikunjungin sama para pejabat aja tuh, karena saking sedikitnya orang yang tinggal di sini.
Ya memang sih, ibu kota ini tuh dibuat untuk masa depan, dan bisa aja dalam beberapa tahun lagi, kota ini tuh bakal mulai rame. Untuk sekarang, kota ini tuh tapi masih bisa dibilang adalah kota yang masih belum berguna nih untuk mayoritas penduduk Myanmar, meskipun udah memakan biaya yang besar banget. Forest City. Kota Malaysia ini dibuat dengan konsep hutan buatan yang mungkin konsepnya itu bakalan dikira adalah hasil game gitu guys. Kota ini dipromosikan bakalan dipenuhi sama tanaman-tanaman hijau dari tanah hingga atap-atap di rumah, yang membuat orang-orang tinggal di sana tuh serasa tinggal di hutan modern gitu guys. Selain itu, rencananya kota ini tuh bakalan ditenagai sama sumber daya alam, tapi dengan konsep yang segila itu, pastinya butuh dong biaya yang besar banget. Makanya heran deh kalau estimasi biayanya itu sampai 100 miliar dolar loh. Sayangnya banyak masalah yang harus dihadapin sama kota ini guys. Salah satunya adalah karena investornya itu mayoritas dari Cina, ada peraturan gitu nih, yang memperbolehkan warga Cina untuk membeli properti di sana lebih dahulu. Makanya gak heran deh kalau di tahun 2019, 80% pemilik properti di kota ini tuh berasal dari Cina guys. Karena konglomerat asal Cina pastinya nggak mau ketinggalan nih sama mendapatkan properti yang memiliki prospek tinggi banget. Jadinya mayoritas orang Malaysia tuh kebanyakan malah nggak bakalan dapet nih sama kota futuristis yang ada di negara mereka ini. Dan pada akhirnya pemerintah Malaysia sih yang membuat aturan nih kalau properti di Forest City ini tuh nggak boleh dimilikin sama orang-orang asing. Dan banyak investor malahan jadi menarik diri dari proyek besar ini nih. Sedangkan investor baru juga malah jadi nggak tertarik. Karena kejadian tersebut, meskipun kota ini udah bisa ditinggalin dan bisa menampung 700.000 orang pada tahun 2020, hanya ditinggalin sama kurang dari 500 orang doang loh. Bahkan rumornya kalau dari salesman gitu tuh hanya kurang dari 10 rumah aja nih guys yang laku terjual setelah pandemi COVID-19. Wah sayang banget gak sih guys kalau udah keluarin duit mahal-mahal malahan projectnya itu jadi di penghujung kegagalan kayak gini. Kira-kira selain yang tadi dibahas, ada nggak nih guys mega project lainnya yang kalian tahu menjadi terbengkalai gitu? Coba deh tulis kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah segitu dulu aja guys. Udah kalian jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.